sekalian, mohon waktunya sebentar untuk bisa saya menyampaikan RTL atau rencana tindak lanjut yang sudah saya susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama sebelum mengawali presentasi pada pagi hari ini kita ucapkan syukur alhamdulillah dan ucapkan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dimas Pati, Ibu Sri Ratna SPSD, beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, wali kelas, staf tata usaha, dan seluruh keluarga besar dari Sekolah Dasar Negeri Dimas Pati yang saya hormati. Izinkan dan saya mohon waktunya sebentar untuk mengganggu waktunya sebentar untuk bisa saya menyampaikan presentasi saya berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang sudah saya susun sedemikian rupa. Setelah kami mengikuti diseminasi PKG PJOK Kabupaten Lombok Timur, kurang lebih kami berjalan sudah 3 bulan itu. Maka setelah kami melakukan diseminasi ini, kami ditempa melalui LMS dan Luring, kami banyak sekali mendapatkan bekal untuk membuat sistem pembelajaran itu lebih menarik. Terutama kita membuat pembelajaran itu berfokus kepada peserta didik atau berdiferensiasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru adalah sebagai fasilitator, maka rencana tindak lanjut yang sudah saya susun untuk yang nanti kita laksanakan di pembelajaran kita di SD Negeri Stop ini adalah berbasis proyek atau PBL, Project Based atau pembelajaran berbasis proyek. Maka rencana tindak lanjut yang saya susun atau yang sudah saya susun sedemikian rupa, nanti kami mohon masukan dan saran. Kalau sekiranya ada yang kurang pas, mohon ditambahi. Sekiranya ada yang sudah bagus, bisa tambah lebih bagus lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di rencana tindak lanjut yang sudah saya susun ini adalah memakai permainan olahraga tradisional bumbu. Bumbu itu gareng. Ya. Sering kita melihat anak-anak kita itu bermain bumbu, bermain gareng. Akan tetapi kalau tidak diedukasi secara sesuai dengan model pembelajaran, nanti mereka akan lupa. Ya, maka saya akan mengambil tema permainan olahraga tradisional bumbu. Ini yang akan saya terapkan di rencana tindak lanjut saya. Oke. Kemudian rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL ini adalah menggunakan permainan tradisional bumbu sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran PJOK di tingkat sekolah dasar kelas 5. Jadi nanti proyek ini akan diproyeksikan nanti di kelas 5 ya, untuk permainan bumbu ya. Kemudian next, nah kenapa saya mengambil itu? Kenapa saya mengambil project based learning-nya itu adalah permainan bumbu ini? Ya, sekolah dasar kita atau sekolah dasar ini memiliki sekitar 16 peserta, khususnya di kelas 5. Ya, kemudian yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan fisik dan permainan. Pembelajaran PJOK di sekolah masih berfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional. Itu dasarnya. Kenapa? Selama ini pembelajaran kita itu instruksional. Jadi kalau nggak diperintah guru, nggak jalan.
Kalau nggak otoriter kamu harus begini, begitu dan sebagainya, kita otoriter. Nah makanya untuk pembelajaran ini kita akan lebih berdiferensiasi atau berpusat pada strategi. Kemudian permainan tradisional seperti gundu merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan kita. Ya hampir setiap hari kita lihat anak-anak kita itu main kelereng. Di halaman ada yang apa itu namanya? Retik ya, betul. Kemudian ini juga familiar di masyarakat kita. Padahal sejarahnya ada. Cuma kalau kita tidak edukasi, mereka nanti akan lupa. Ya. Dan ini belum dimanfaatkan secara optimal di pembelajaran PJOK. Ternyata di dalam gundu itu banyak sekali. Ada kebugaran jasmani, lari sana, lari sini, jongkok sini, berdiri ke sana, jongkok lagi, benar kan? Nah itu dikaitkan dengan pembelajaran PJOK atau penjas. Ya, itu yang melatar belakangi. Kemudian tujuan program ini apa? Saya hanya mengambil dua. Ya, sebenarnya banyak sekali yang dapat kita manfaatkan dari tujuan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, tentunya melalui permainan gundu. Yang pertama, ya, mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional gundu untuk mengembangkan keterampilan motorik, ya, kerjasama tim serta pemahaman tentang nilai-nilai yang ada di dalamnya. Di situ ada kerjasama, tanggung jawab. Nah itulah kaitannya dengan tugas. Ya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional warisan adat dan budaya leluhur melalui pembelajaran PJOK. Memang gundu itu warisan asli. Gundu itu dari siapa? Dari nenek moyang. Nenek moyang dulu nenek moyangnya lagi tuh. Nah itu namanya sejarah. Nah, artinya apa? Melalui permainan gundu ini, anak-anak kita ajak untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Nah, jadi setelah mereka paham cara permainan, oh ternyata ini adalah warisan nenek moyang kita dulu. Tujuan. Kemudian, next, setelah kita mencapai atau melaksanakan tujuan pembelajaran, yang mau kita capai apa? Yang mau kita capai apa? Ya, ini ada beberapa yang kita capai. Ada capaian pertama, capaian kedua, capaian ketiga. Artinya dengan mencapai program pertama yaitu adalah peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan gundu secara mandiri dan kreatif. Itu tujuan atau capaian yang pertama. Nanti yang kita capai itu. Jadi anak-anak itu nanti mampu mengerti, memahami aturan dan permainan dan sebagainya. Itu capaian yang akan kita tuju. Kemudian yang kedua, capaian kedua adalah peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sifat sikap sportif. Jadi tidak ada yang berbohong. Terus nyelentik, wah kurang nyelentik. Nah, itu adalah pembelajaran sifat yang kita nanti akan tuju di sana. Kita tanggung jawab, kemudian sportif. Nah, tujuan yang ketiga atau capaian yang kita tuju yang ketiga adalah peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain gundu untuk pengembangan diri dan budaya. Artinya ketika ditanya, nah, apa itu permainan gundu? Permainan kelereng Pak. Ayo apa lagi? Selentik-selentikan Pak dan sebagainya. Nah, mereka mampu merefleksikan itu. Oke, next setelah kita menuju capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, maka kita akan bekerja samanya dengan siapa saja. Ya, di situ ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita, terutama kelompok di SD kita. Ya. Target peserta adalah kelas 5.
ya, kelas 5 SD. Kemudian jumlah peserta ada 16 orang, ya. Kemudian usia peserta itu 10 sampai 11 tahun. Nah, pengaturan programnya, ruang yang kita punyai ada lapangan sekolah yang bisa kita pakai untuk permainan video. Ada ruang kelas yang bisa pakai untuk mereka berdiskusi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian waktunya kapan? Atau waktu programnya ini berapa menit? Atau berapa kali pertemuan? Saya agendakan 3 kali pertemuan Bapak Ibu. Karena apa? Kalau mau sekali pertemuan mereka memahami permainan terus langsung praktek, mereka merefleksikan, nanti kayak begitu. Nah, saya proyeksikan untuk 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan kali 45 menit. Ya. Nah, yang pertama apa? Pertemuan pertama, pengenalan permainan gundu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam kelas kita berikan pengetahuan kepada anak-anak, gundu itu permainannya seperti apa sih, dan sebagainya. Mereka memahami itu. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga mereka mempraktikkannya secara kelompok dan individu. Ya, kalau mungkin pertemuan pertama kurang maksimal, nanti pertemuan kedua bisa dimaksimalkan. Ya, dan yang pertemuan keempat atau yang terakhir mereka merefleksikan diri atau evaluasi. Jadi apa kekurangan mereka, mereka sendiri yang mengoreksi, apa kelebihan juga mereka yang mengoreksi. Itu sudah. Nah, mitranya siapa saja atau rekan-rekan yang bekerja sama? Ada guru BCOK, ada guru kelas, ada kepala sekolah, ya. Kemudian ada orang tua yang mungkin nanti bisa diundang. Boleh kalau mereka mau, akan tetapi mereka bisa diajak untuk memperhatikan anaknya bersama. Jadi mereka udah benar apa belum. Kemudian apalagi kalau nanti dilombakan, nah kehadiran orang tua itu penting, memberikan support. Oke, next. Nah, sekarang sekolah kita ini mempunyai kapasitas apa saja? Ya. Setiap sekolah itu kurang lebih mempunyai 7 modal. Cuma tidak semua modal itu kita punyai. Kita hanya mempunyai 5. Ini yang memang sudah saya telah ada di tempat kita. Sebenarnya ada yang 3 ini atau yang 2 sudah cukup. Cuman yang berperan penting hanya 5. Yaitu adalah modal manusia. Kita udah buat ini. Dan pastinya ada kepala sekolah, guru, staf, dan siswa dan sebagainya. Itu modal kita, modal awal. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Fisik ini sekolah sudah mempunyai ruang yang bagus, lapangan yang cukup, dan halaman yang luas. Itu modal yang fisiknya. Kemudian modal sosial adalah kerjasama dan gotong royong untuk mewujudkan meningkatkan kesehatan jasmani. Jadi kerjasama dari seluruh rangkaian itu sudah jadi modal kita. Oke, next. Kemudian modal finansial ini berkaitan dengan BUBOS atau ibu kepala. Adanya dana BOS yang bisa dipergunakan untuk pengadaan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan seandainya diperlukan. Bisa dianggarkan di situ. Ya. Ya. Baik, yang terakhir adalah modal politik. Nah, politiknya kebijakan kepala sekolah atau kebijakan dari komite dan sebagainya, itu kebijakan program itu yang bisa mendukung program. Oke, next. Nah, rencana evaluasinya. Oke, evaluasi itu ada awal program, tengah program, akhir program. Ya, ini masa evaluasi. Ya, kemudian ada sumber data dapat strategi, guru, orang tua, dan sebagainya. Terus kegiatannya, teknik pengambilan datanya itu adalah observasi, refleksi, dan vision. Ini kurang lebih
rencana evaluasinya nanti akan seperti itu. Oke, dan next, setiap program, setiap perencanaan, dan setiap agenda kegiatan yang sudah kita rencanakan itu pasti mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Ya, ada tantangan mungkin baik, ada yang kurang baik, ada yang bagus, ada kurang bagus. Nah, ini kemungkinan tantangan ini kurang lebih ada 3. Tantangan pertama apa? Kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan gundu yang lebih tradisional. Kalau anak sekarang tahunya yang penting ngerti, tahunya yang penting mereka main lereng. Cuma tidak ada peraturan yang baku. Nah, mereka akan kesulitan. Tapi nanti kita akan uji coba dulu. Ini kemungkinan ya. Solusinya bagaimana? Kita sederhanakan peraturannya, jangan terlalu rumit. Ya. Kedua, siswa kurang tertarik pasti, terutama untuk yang putri. Biasanya putri itu cenderung nonton, tapi nanti kita akan coba di sini semua siswa terlibat. Kalau khususnya guru-guru mau ikut boleh, tapi yang di apa namanya selentek itu kelerengnya ya, dan kuping ya bahaya. Baik, selanjutnya yang tantangan ketiga yaitu dengan keterbatasan waktu. Jadi rata-rata mereka itu bermain waktu istirahat, kadang pulang sekolah, itu pun dengan permainan yang mereka pahami saja. Belum memahami dengan peraturan permainan gundu yang tradisional. Nah, itu mungkin kesulitan dan tantangannya kayak gitu. Cuman kita akan coba atasi itu dengan solusi-solusi yang lebih baik. Oh juga kita sementara hanya kita fokuskan bisa di kelas 5 saja. Tapi kalau sudah berjalan dengan baik, nanti bisa dilakukan di kelas 4, kelas 3, kelas 2 semuanya kita cek. Untuk pembangunan action. Next, terima kasih. Itu adalah rencana kegiatan yang sudah saya susun sedemikian rupa untuk rencana tindak lanjut kegiatan yang akan saya terapkan di SD Negeri Tengah ini melalui pembekalan diseminasi beberapa kegiatan warga yang kurang lebih sudah berjalan 3 bulan. Ya, itu yang akan saya susun dan insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, nah, dalam mencapai tujuan ini saya butuh support dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon masukan, saran atau pertanyaan yang kira-kira kurang paham atau belum bisa kita pahami bersama, boleh ditanyakan. Saya akan membatasi 2 pertanyaan saja yang belum paham. Silakan. Silakan. Kalau mau tanya boleh. Iya. Nama boleh langsung sebutkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin bertanya ya Pak. Tadi kan ada penilaian yang secara kuesioner. Itu gimana cara penerapannya Pak? Penilaian secara kuesioner itu seperti apa? Tolong diperjelaskan. Iya. Sebelum saya jawab, ada lagi silakan saya tambah. Nah, satu lagi. Ini kan yang terakhir kan? Yang lain? Cukup satu saja. Itu kira-kira permen gundu itu per kelompok ada berapa orang? Nanti kita bagikan beberapa kelompok. Misalkan dalam satu kelas itu ada 16. Kalau kita mau bikin 4 kelompok, berarti kita bagi 4. Kalau mau lebih banyak lagi, berarti 2. Jadi satu kelompok itu Tidak ada ketentuan. Jadi bagaimana nanti mereka itu mengolah kerjasama antar tim? Itu biasanya kan ada kalau permainan catur
kita korbankan kuda tapi kita dapat raja, kan itu kerjasama. Jadi mereka nanti bisa mengusung kerjasama dari kelompok itu sedemikian rupa. Bisa 2, bisa 4, atau lebih sederhana lagi bisa 6 orang atau bisa 8 orang, bisa dikondisikan. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Yunus tadi berkaitan dengan kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap atau keterampilan anak. Nah, nanti ada kuesionernya itu bagaimana sikap anak bapak di rumah, bagaimana perubahan sikap kerjasama, misal di rumah ada nyapu, cuci piring dan sebagainya, sudah diterapkan belum di sekolah? Itu berkaitan dengan orang tua. Ya, kemudian konsekuen waktu, bangunnya pagi atau tidak, sholat subuhnya bagaimana, mungkin yang Islam, terus mandinya dan sebagainya, berangkat sekolah sudah tepat waktu atau tidak, itu termasuk bagian dari kuesionernya. Jadi yang menilai nanti orang tuanya. Nah, jadi setelah anak-anak itu mempraktekkan permainan gundu dengan sedemikian rupa, mempunyai peraturan, memahami isi dan sebagainya. Nah, anak-anak ini diterapkan nggak di rumah. Nah, misalkan ada nih dari permainan gundu ini ada sikap kerjasama, sportif, terus kemudian tanggung jawab, terus kemudian konsekuen, tepat waktu, punya dia ngerti ya ngerti, waktunya pindah ya pindah. Nah, itu sudah diterapkan belum sikapnya di rumah? Nanti orang tua sendiri yang isi. Meskipun efeknya kecil, sedikit saja perubahan, kita sudah ada perkembangan. Itu tujuannya. Tapi juga misalnya kebanyakan anak kalau kita bersiul sama kelereng itu dia lupa makan. Kebanyakan habis pulang langsung main kelereng. Kebanyakan kayak gitu. Nah, makanya dari kuesioner itu nanti kita bisa ambil kesimpulannya, ini pembelajaran kita baik, sedang, atau kurang baik. Efeknya nanti ke situ. Penilaian di ujung pembelajarannya nanti ke situ. Ya, kita berharap efeknya permainan ini, wah, ini saya harus main nih. Nah, berarti kalau di rumah, waduh, saya harus main di jam segini. Nah, kan intinya. Oh, saya harus nyepel misalnya nanti. Nah, berarti wah, saya harus berangkat sekolah. Nah, itu maksudnya yang terkandung di dalam permainan gundu yang bisa diterapkan di kehidupan saya. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian, cukup ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk sekolah kita, dan ke depan anak-anak kita ini lebih memahami permainan tradisional dan bisa mempraktekkan atau menerapkan nilai-nilai yang tergandung di dalam permainan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kelonggarannya untuk mendengarkan presentasi yang saya sampaikan. Ke depan mudah-mudahan anak kita akan jauh lebih baik dan sekolah kita akan menjadi sekolah yang unggul, maju dan berprestasi. Amin. Ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.